그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Daily Vlog Ibu Dua Anak. Nah jadi aku kembali lagi ya, share video keseharian aku. Nah ini aku lagi mau beberes di ruang keluarga dulu. Jadi tema video kali ini kita mau deep cleaning di area dapur ya teman-teman. Cuman sebelum itu aku mau beberes di bagian depan dulu supaya nanti tuh semuanya kelihatan beres dan bersih gitu loh. Jadi dimulainya dari depan dulu, terus sebentar kita lanjut di bagian dapur. Nah ini aku mau lap-lap meja dulu karena seperti biasa ya banyak banget bulu kucing di sini. Walaupun paginya tuh udah dilap, ntar sore tuh udah banyak lagi bulu kucing di sini. Aku tuh bingung teman-teman gimana sih caranya supaya bulu kucing itu nggak rontok ya, karena agak risih ya lihatnya. Oh iya teman-teman, di sini aku lapnya tuh pakai tisu basah aja karena malah sambil kain lap gitu di dalam. Terus kalau misalkan pakai kain lap kan harus dicuci-cuci lagi. Terus kalau pakai tisu basah kan bisa langsung buang. Jadi aku pakai tisu basah aja. Nah ini aku lanjut beresin permennya Arsy dulu. Ini bukan permen sih, apa ya namanya, kayak caca gitu loh teman-teman, yang isi dalamnya tuh kayak kacang gitu, terus sisi luarnya tuh kayak coklat yang berwarna-warni itu, tapi coklatnya nggak banyak, lebih banyak kan kacangnya. Jadi aku biarin aja Arsy makan. Jadi beberapa hari belakangan ini aku tuh lagi kurangin Arsy makan yang manis-manis gitu loh teman-teman, karena Arsy tuh kayak kontan banget, nggak tahu kenapa juga sih. Arsy tuh kayak kalau abis makan yang manis-manis gitu langsung kayak batuk gitu loh teman-teman. Kenapa ya? Padahal dulu-dulunya tuh nggak gitu. Makanya sekarang aku tuh batasin banget. Nah ini Arsy sambil temenin aku beberes, dia juga sambil nonton Upin Ipin ya teman-teman. Nah di sini aku dengar suaranya Ade, jadi aku masuk kamar dan sekalian sebenarnya aku tuh mau nyapu bagian kamar ya teman-teman. Cuman di sini pas aku lihat Ade, aku coba ayun Ade lagi. Ternyata Ade udah nggak mau teman-teman, mungkin udah lapar kali ya. Jadi di sini aku stopin dulu nyapunya. Setelah itu aku ambil Ade ke depan TV sambil aku susuin. Nah setelah Ade kenyang, Ade udah tidur lagi teman-teman. Jadi aku simpan lagi di ayunan. Jadi Ade tuh kadang-kadang tuh kayak apa ya, moodnya tuh bagus banget. Kadang kalau misalkan habis nyusu langsung tidur lagi, terus aku ayun dan aku bisa lanjutin aktivitas aku kayak seperti ini. Tapi kadang-kadang juga walaupun udah kenyang tetap aja nggak mau tidur teman-teman. Jadi harus nungguin Ade beberapa jam dulu, temenin Ade main, baru setelah itu dia dikasih tidurin. Tapi kalau misalkan lagi kayak begitu, aku tuh cuman kayak sabar aja gitu loh teman-teman. Terus nanemin di dalam hati aku kalau misalkan siang seperti itu tuh jarang banget terjadi, terus nggak setiap hari juga. Jadi aku bisa kayak lebih tenang aja gitu, lebih enjoy aja jalanin aktivitas aku. Nah oke, lanjut lagi. Di sini aku mau vakum keset lagi seperti biasa. Ini kesetnya full dengan bulu-bulu kucing. Nah ini keset yang satunya tuh ternyata bagian bawahnya juga ditidurin teman-teman, mungkin kebalik gitu, terus kucingnya kayak tidurin di bawahnya keset gitu loh.
pokoknya kayak gimana sih entahlah pokoknya. Yang jelas di situ di bawahnya juga banyak bulu kucingnya, jadi aku vakum semua atas bawah gitu. Nah, singkat cerita udah selesai vakum kesetnya. Lanjut di sini aku mau makan siang sekaligus nyuapin Arsy juga. Karena di sini udah siang ya teman-teman, dan kita tuh udah lapar gitu, makanya kita makan siang dulu. Nah, jadi sekarang anak-anak udah tidur semua, udah pada di kamar semua, di ayunan. Jadi sekarang di kamar tuh udah ada 2 ayunan ya teman-teman, satu untuk adek, satu untuk kakak. Terus ini aku ngajak teman-teman ngeliat dapur aku yang super duper berantakan, Masya Allah. Jadi beberapa hari belakangan ini aku tuh libur beberes di dapur ya teman-teman. Karena kadang tuh mau beberes tapi adek nangis lagi. Terus setelah adek tenang, aku yang males lagi gitu. Jadi kayak tumpuk-tumpuk gitu loh pekerjaan aku di dapur, jadi males gitu untuk ngerjainnya. Jadi sekarang karena udah pusing banget gitu lihat dapur berantakan, jadi di sini aku mau beresin. Nah, tadi aku udah ambil perintilan kompor, karena semua perintilan kompor tuh kayak kotor semua gitu loh teman-teman, kayak berminyak semua. Jadi aku ambilin semua, terus aku simpan di tempat cuci piring. Nanti bakalan aku cuci semua deh sama itu corong gasnya itu loh. Semua pokoknya aku cuci, aku buka-bukain. Terus lanjut lagi di sini bagian meja kompor. Di sini aku juga lap-lap karena pokoknya di sini tuh banyak banget minyak. Terus banyak juga kayak semut-semut mati gitu loh teman-teman, karena kan abis disemprot gitu pakai semprot nyamuk gitu loh. Jadi semut-semutnya udah mati-mati semua gitu. Jadi sini tinggal aku lap-lapin. Nah, ini aku juga mau refill gula pasir. Ini udah lama sebenarnya dibeli tapi aku nggak refill. Maunya tuh gula yang di tempat sebelumnya tuh dihabisin dulu gitu. Tapi karena menurut aku kayak berantakan aja gitu, di situ disimpan terus jelek aja dilihat. Tempat gulanya tuh kosong melompong, jadi makanya aku langsung refill aja. Terus lanjut di sini bagian dindingnya tuh ini juga penuh dengan minyak teman-teman, cuman karena di kamera nggak terlalu jelas ya, jadi mungkin teman-teman nggak bisa perhatikan banget gitu loh. Tapi aslinya di sini tuh subhanallah ya teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman lihat secara langsung ini tuh pokoknya udah kotor banget. Nah, ini tadinya tuh aku cuman mau lap-lap ini tempat perbumbuan aku teman-teman, tapi karena aku lihat dan udah nggak mau pokoknya udah jijik gitu untuk peganginnya karena penuh dengan minyak, jadi makanya langsung aku bawa ke tempat cuci piring aja, nanti aku cuci. Nah, ini yang aku lap itu yang tempat perbumbuan yang masih ada isinya gitu, yang udah nggak ada isinya. Terus kayak tatakannya tuh semuanya aku cuci, sama rak-raknya juga, karena kalau ini yang ada isinya mau dicuci juga sayang gitu loh teman-teman, nanti airnya masuk ke dalam bumbunya. Jadi makanya di sini aku lap-lap aja pakai lap kering. Terus ini lapnya udah aku ganti ya teman-teman, pakai lap bersih lagi. Jadi di sini nggak cukup kalau misalkan cuman pakai 1 lap aja. Apalagi lapnya yang tadi aku pakai tuh kecil, jadi nggak cukup ya. Oh ya teman-teman, kemarin tuh aku habis nonton kayak VT gitu di sosial media, salah satu sosial media ya. Terus di situ tuh bilang kalau misalkan kondisi mental dan fisik kita tuh bagus, maka keadaan domestik yang ada di rumah itu juga bagus teman-teman. Jadi aku kepikiran mungkin karena beberapa hari belakangan ini aku tuh kayak baby blues banget gitu loh teman-teman. Jadi
itu yang menjadi penyebab ya kenapa aku malas untuk beberes rumah, kenapa aku biarin rumah aku kayak begini gitu. Oh ya, tadi jangan salfok ya teman-teman, tadi tuh muka aku kayak kecelingak-celinguk gitu, aku dengar suara adek nangis. Jadi tadi aku ke kamar dulu cekin adek, dan betul adek lagi bangun. Jadi aku ayun adek dulu, dan ini adek nangis lagi, jadi aku kembali lagi. Pokoknya di sini pas ngebersihin kompor ini aku tuh pulang balik ke kamar ya teman-teman untuk cek adek, karena adek tuh nangis-nangis terus, nggak tahu kenapa. Dan itu yang apa ya, yang kadang bikin aku tuh males gitu teman-teman, karena kalau lagi beberes gini kan nggak mau digangguin gitu, tapi kayak gimana, aku tuh cuman sendiri gitu, nggak ada yang temenin, nggak ada yang bantuin gitu. Kalau pas suami kan pergi kerja ya teman-teman, jadi pulangnya pas malam, jadi kayak gimana ya. Oh ya teman-teman, jangan salfok ya, suaraku agak bindeng karena memang beberapa hari ini aku tuh lagi flu gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah lebih membaik ya. Beberapa hari yang lalu tuh malahan aku tuh kayak nggak bisa nafas dari hidung sama sekali gitu loh teman-teman, nafasnya tuh lewat mulut. Tapi sekarang alhamdulillah udah bisa, tapi agak masih bindeng gitu kedengarannya. Nah, oke, lanjut cerita lagi tentang baby bluesku tadi. Aku nggak tahu sih teman-teman itu termasuk baby blues atau bukan. Tapi yang aku rasain tuh kayak apa ya, gampang banget nangis gitu loh. Tapi aku nangisnya kalau misalkan udah ada pak suami gitu loh, kalau udah malam. Karena kalau pagi kan aku kuat-kuatin. Ya sih kadang sesekali aku nangis kalau pagi, tapi lebih keseringannya tuh nangis kalau udah ada pak suami gitu, karena udah ada temen cerita gitu. Terus aku tuh nggak bisa cerita kalau misalkan yang sedih-sedih gitu tentang aku kalau nggak keluar air mata gitu loh teman-teman. Jadi ya pasti kalau misalkan datang pak suami tuh aku langsung cerita ini dari A sampai Z pokoknya, terus sambil nangis juga. Tapi alhamdulillahnya tuh pas suami support banget, maksudnya kayak ngerti gitu keadaan aku kalau misalkan sekarang tuh lagi sensitif gitu, jadi kayak diberi support gitu, diberi motivasi supaya tetap semangat gitu. Jadi aku tuh ngerasa kalau misalkan habis cerita gitu aku langsung plong gitu, langsung full lagi baterai aku gitu loh teman-teman. Jadi pokoknya harus cerita memang, karena kalau nggak cerita aku diam-diam, aku tuh kayak apa ya, rasanya tuh kayak nyesek gitu loh di hati aku gitu. Makanya kalau pas suami datang pokoknya harus cerita lah kalau misal ada yang ngeganjal di pikiran aku gitu loh teman-teman. Apalagi ya kalau misalkan aku tuh belum makan siang dan belum masak juga, semuanya harus dilakukan tuh bersamaan gitu, kayak masak, terus Arsy minta ini itu, terus ada juga nangis. Nah itu tuh kalau misalkan udah kayak gitu aku tuh juga ikutan nangis gitu loh teman-teman. Pokoknya kayak ngerasa masa sekarang itu kayak berat gitu loh untuk aku jalanin gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau aku cerita sama Pak Suami tuh selalu bilang kalau masa kayak gini tuh nggak bakalan lama. Jadi nanti adek sama kakak juga bakalan besar dan bisa mandiri gitu. Dan semoga nanti kalau misalkan adek sama kakak udah dewasa bisa jadi anak yang soleha, terus bisa doain orang tuanya gitu. Nah jadi kata-kata yang itulah buat aku semangat lagi ya teman-teman. Jadi pokoknya Pak Suami tuh support system banget buat aku kalau misalkan aku tuh lagi down banget. Nah oke teman-teman, ini beberesnya udah selesai, alhamdulillah udah bersih semua udah aku kembalikan ke tempatnya, dan piring-piring yang menumpuk tadi udah aku cuci juga. Dan ini kompornya udah aku kembaliin semua perintilannya, jadi kita udah bisa masak lagi. Nah oke deh teman-teman, terima kasih ya udah dengerin curhatan aku, udah dengerin keluh kesah aku. Semoga teman-teman suka dengan video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.